Jump. Kelihatan bodohnya ini orang ini. Ya. Satu keluarga namanya, yaitu satu laki-laki dengan Jadi Tuhannya, 8 wanita. jadi Tuhanmu berkeluarga. Jadi Tuhanmu berkeluarga. Oke, saya Jadi pikir Tuhannya dia kalau satu ini, tapi satu keluarga. Begitu dia. ya. Tuhannya Jadi, satu tapi satu keluarga. Astagfirullah, begini. Yang begini yang diajak diskusi, buang-buang waktu oke, tahu. terima kasih ya. Jadi artinya gini ya. Ini Satu tambah satu tergantung menurut konteks. saya gini ya, karena si Indi Celebes Ya. ini kan tukang hujat juga, mulutnya nggak pada remnya. Ya kalau saya kalau hujat buktikan Gini aja, aja. buktikan kalau Bang Handi Gini aja. hujat, buktikan. Gini aja. kalau saya Gini menghujat, aja. bro, lu ada Oke, kantor oke. polisi kan dekat rumah lu, kenapa lu nggak laporin? Bentar, Ya. bentar ya. Kenapa nggak laporin gue di polisi kalau gue menghujat? Kenapa? Ngapain kami laporkan ke polisi? Sama saja. Ya berarti kan- nggak menghujat dong. Bukan tidak menghujat. Ya gimana sih ini orang gila ini ngomong satu nih? Oke ya, jadi gini, teman-teman Satu tambah muslim, satu tergantung konteks bukan. katanya. yang kawan-kawan Tuamu berapa? Satu apa? Satu Oke, keluarga. Ya teman-teman begitu ya. muslim, ya, Tuhan satu keluarga. teman-teman muslim, Aduh, kalau capek memang deh. kalian punya ilmu yang mumpuni, Lah ini aja ditanya satu tambah Ayo, satu satu-satu. muter, gimana punya ilmu? Ini yang punya ilmu semua loh di atas. tergantung Satu tambah konteks. satu tergantung konteks katanya. Ya, satu tambah satu tergantung konteksnya. Ya. Iya. Satu tambah satu dikatakan tergantung begitu? konteks. Contoh. Coba dijelaskan ya. konteksnya gimana? Coba jelasin. Kalau dalam hukum perkawinan, 1 tambah 1 itu 1. Kok larinya ke perkawinan? Makanya itulah konteks. Iya, iya. Makanya Satu kalian tambah ngerti satu konteks, kalau dalam hukum Terus- perkawinan satu. Iya. Iya. Berarti satu keluarga gitu, tapi orangnya Loh, banyak. satu ikatan perkawinan namanya. Lah, itu mah bukan Loh, satu tambah makanya satu jadi- dong. Loh, Sebentar. artinya Kak makanya Alip, gini ya, makanya gantian dulu gini sebentar ya. Nanti naik lagi Kang Alip. Kalau Ini Gurunda satu tambah udah hadir. satu, kalau satu tambah satu konteksnya ke ketuhanan bagaimana ya? Satu tambah Oke. satu konsepnya ke ketuhanan bagaimana ya? Oke, saya bisa kasih Ya coba. tubuh satu Hmm. satu realita, jiwa satu realita, roh satu realita, Mm-mm. tapi hakikatnya satu. Kok belum naik? manusia. Sebentar. Ini Gurunda kok belum Jadi- naik? Itulah namanya 1 tambah 1 tambah 1 adalah Hmm. 1. Oh, adalah Kenapa? satu. Karena Kenapa? tubuh 1. Sebentar Jiwa Bang Erben. satu. Bang Erben sebentar. Roh Coba Gurunda diulangi satu. lagi. Itu namanya. Bang Juma, diulangi lagi coba naik lagi. Ya, Saya udah satu terima tapi belum Oke, naik. sudah ya. Satu tambah satu sama dengan satu ya Bang Erwin. Iya, tergantung konteks makanya saya bilang tadi. Jadi Oke. gini, Kalau kalian- sebentar, izin dulu sebentar. Satu tambah satu sama dengan satu, tubuh, roh dan jiwa, begitu ya? tubuh itu satu realita. Ya terus? Jiwa satu realita. Iya, Roh satu realita. iya. Tapi Jadi Tuhan punya. satu dalam hakikat. Jadi Tuhanmu punya tubuh. Allah itu punya hakikat roh. Nah, tadi kamu ambil satu tambah satu sama Loh. dengan satu Tuhan. Kamu ambil analogi ada tubuh. Jadi Tuhanmu punya tubuh. Yang saya kasih And bukan yang saya kasih perumpamaan tadi itu kamu ya manusia. perumpamaan itulah yang kau pakai artinya. Apakah Tuhan, apakah Allah itu manusia? Kamu ini Kan kok mengambil tidak. analogi ke manusia? Ya kenapa kau ambil analogi manusia Aduh, kalau bukan manusia? Aku heran ya Kan- lihat kalian itu. Kenapa kamu Kalian itu ambil analogi bentar, Tuhanmu ke bentar, manusia, sedangkan bentar dulu Tuhanmu ya. bukan manusia? Kenapa? dulu ya. Kenapa? Jadi Kenapa kau ambil analogi ke manusia, sedangkan Tuhanmu bukan manusia? Ya Kenapa sudah. nggak ambil analogi ke pohon aja? Ya Tuhan. Bang Juma kirim permintaan lagi Bang Juma. Aduh. Tadi udah saya terima. Waduh. Kepental kayaknya sinyalnya itu Bang Juma. Satu tambah Kita satu tambah satu sama kita dengan bahas satu. ini bro. Kita tadi kan bahas tentang 1 tambah 1 Ah. tidak sementara langsung Enggak. 2.
Nggak langsung ke Bisa teologi artinya aja. berbeda. 1 tambah 1 sama dengan 1. Oke, Tuhanmu 1. sekarang bentar. Iya, Kalau iya. Allah saya pakai begini dia. Hmm, Allah, Firman, dan Roh itu satu. hmm, hmm. Itu kalau Allah, Allah. Allah, Firman dan Roh 1. Allah, iya, Bapa, Oke. Firman, dan Roh satu. Firman itu siapa? Firman itu akal budi, hikmat, pengetahuan, pikiran Allah itu sendiri. Yesusnya mana kok hilang? Loh, Yesus belum ada di situ. Oh, belum. Jadi Yesus nggak ada dihilangkan. Oke, sekarang saya kasih jawaban ya, tapi kasih Yesusnya waktu mana kok dong. hilang Yesus? Oke, dengarin. Ya. Kok Yesus Yesus hilang ya? itu, Ya. kamu punya mulut kok mulut pantat ayam, bro. Ya, Yesus mana? Cepetan cari dia. Bentar. Iya. Apa kamu Ini kebanyakan Martinus makan dari pantat Kristen ya? ayam kah? Bentar. Martinus dari Kristen bukan? Gini. Kalau mulutnya Ya, mulut malam. manusia Iya, dari Kristen. diskusi yang baik. Tapi Ya kalau udah. mulutnya pantat ayam ngerocos Iya. aja terus, nggak apa-apa. Iya, silakan. Oke. Tapi kalau mulutmu mulut pantat ayam, Ya udah ngerocos buruan, nggak apa-apa. Yesusnya mana buruan. Oke. Ini Bang Juma belum ngirim undangan lagi nih. Oke, Ntar dengarkan dia ya. naik. Dengarin. Manusia Yesus itu baru ada ketika inkarnasi Firman di dalam rahim Maria. Sedangkan yang saya bahas tadi, Allah, Firman, dan Roh itu berbicara tentang hakikat Allah yang kekal dan maha kuasa. Bahkan Allah, Firman, dan Roh itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka dia disebut sebagai Bapa, sumber. Kalau Oke. kamu mau kaitkan dengan Yesus, maka kita berbicara Firman inkarnasi jadi manusia. Itu baru terjadi Kamu jangan, ketika Mary hamil. aduh. Jadi Yesus Jadi nggak- nih, Penari amatir. Penari amatir. Jadi gini, kalian penari amatir. kesurupan? Aduh. Gini, Jadi- jangan kamu samakan. Aduh. Jangan, wah, lihat dia histeris dia kalau saya yang bicara. pantat Kalau ayam. saya yang bicara kamu histeris kamu. Jadi gini, Mulut, pantat, jangan ayam. kamu samakan Mulut, ya pantat, Firman dengan Yesus. Jangan kamu samakan Firman dengan Yesus. Ayam. Ketika menyebut Mulut, Yesus, pantat, melekatlah dua ayam. hal pada dirinya. Yang pertama, unsur Mulut, ilahi, yang kedua unsur pantat, manusia. ayam. Waduh. Kenapa kok kayak gitu, Erben? Waduh, ilmu tuyul lagi nih yang Nggak dipakai nih. bisa ini. Oke. Sopan Erben kalau ngomong. Nggak bisa Erben. Nggak usah kayak gitu dong, sopan. Siapa ini? Jangan diturunin bang, mainan Iya. gua itu, naikin lagi mainan gua itu. Enggak, nanti kena ban kalau kayak gitu. Itu bahasanya itu iya. loh. Nggak apa-apa, kan ya kena band dia. Biar sama Bang Handi aja, yang lain nggak usah ikut. Daripada nanti di framing. Dari dulu kerjanya kan framing aja. Naikin Kasih lagi aja. bang. Itu RW mainan saya itu, serius. Sambil Itu nunggu apa Bang Juma, daripada biarin kena aja. Hmm. Itu orang itu gue sering mainkan kok. Dia sebenarnya baik kalau kita baik. Tapi kalau dia mengeluarkan kata-kata kotor, dia juga akan nanti. Kenapa dia mengeluarkan kata kotor? Ya karena bersumber dari Bible-nya yang banyak kata kotor. Dimaklumi aja. Nah ini Bang, Itu aja ini sih. Martinus ini dari kekristenan ini Bang Martinus nih. Oh ya. Iya, selamat malam. Saya dari Kristen, tapi kalau saya ikuti dari cara pembicaraan saudara-saudara tadi berdiskusi, saya kayaknya tidak cocok di room ini deh, karena saya itu ingin berdiskusi yang sehat, diskusi yang Oke. tenang. Silakan, kita bisa. Tapi kalau Silakan, seperti ini kita kayaknya bisa. kayaknya Kita tidak sihat, berbobot kayak model-model diskusi seperti ini kalau Kita saya sehatkan ikuti. aja bang. Kita sehat bang. Kita sehat Martinus. Kita sehat saja. Iya, jadi begini. Iya silakan. Saya juga seorang yang artinya bukan orang yang pintar seperti itu, tapi saya belajar sedikit tentang firman. Ya. Tapi saya tidak pernah di room-room saya atau di mana saya pelayanan, dalam tanda petik ada hal-hal yang kemudian mau melukai hati orang lain yang berseberangan dengan saya. Itu bukan saya seperti itu, Pak. Apalagi ya sebenarnya kalau berbicara soal debat itu tidak akan pernah ada ujungnya. Kalau misalnya yang didebatkan itu adalah yang berbicara tentang iman seseorang. Jadi dalam hal ini yang tepat menurut saya adalah diskusi seperti itu. Oke, baik. Diskusi dan kemudian kita saling Menghormati. lah tepatnya Oke, seperti itu. Baik, mari kita diskusi. Menurut Anda, apakah Yesus Tunggu, aku jawab dulu Bang Handi. Biar Iya, ada silakan. kerjaanku. Dari tadi aku udah masuk belum ngomong soalnya. Iya silakan. Jadi gini, Bang Martin ya, memang Iya, yang siap. namanya debat dan diskusi ini kan perbedaannya sangat tipis ya.
Kadang-kadang yang namanya diskusi menurut kita diskusi, menurut pendengar atau lawan kita itu udah debat. Jadi yang paling penting adalah ada ilmu yang bisa didapatkan oleh penonton kan gitu. Kalau di kita Iya, mungkin betul. agak susah karena masing-masing sudah punya dinding pembatas gitu kan. Kayak Bang Martin sudah membangun dinding bahwa ajaran Pak Martin yang benar, kalau kami ajaran kami yang benar gitu kan. Yang Iya, ingin kita betul. edukasi ini kan biarkan penonton. Kan penonton yang nonton ini banyak nih. Udah Mm-mm. di sini aja di TikTok ada 470-an, belum lagi yang di YouTube ya. Mungkin ada yang live YouTube. Mungkin ditotalin bisa 1.000, nanti mungkin naik ke 2.000-an ya. Kalau Bang Zuma udah masuk, biasa 3.000 nanti totalin. Nah, jadi tujuan kita ini kan supaya yang menonton ini yang teredukasi. Dan Alhamdulillah nih Bang, ya berkat diskusi-diskusi di TikTok ini bisa kita lihat ya, setiap waktunya ada aja yang mualaf. Dalam seminggu mungkin ada 2, ya. Itu artinya menurut kami ya target yang kami inginkan tercapai. Kalau Bang Martin mungkin targetnya beda ya silahkan. Ya, yang penting kita diskusinya santai, ganti-gantian dan nggak usah ngotot-ngototan lah. Entah apa yang mau dijelaskan ke penonton kalau kita ngotot gitu kan. Malah ngotot itu membuktikan bahwa kita itu bukan sedang menjelaskan agama kita, tapi sedang mempertahankan ego kita. Kalau orang yang ngotot itu membuktikan kalau dia sedang panik dengan egonya gitu. Iya, iya, Ya, iya, iya. dia nggak bela iman gitu. Karena orang yang suka yang ngerocos, suka timpa-timpa, suka marah-marah, itu karena dia merasa dirinya tertekan, merasa dirinya malu, sehingga dia ingin membuktikan bahwa dirinya sanggup melawan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Nah, itu saya bilang orang-orang yang kelasnya ya masih kelas-kelas, inilah orang-orang yang gila pengakuan. Kalau saya sih bilang ya udahlah, yang penting kita diskusinya santai aja. Oke, silakan Bang Handi Endel. Betul sekali setuju itu ya. Mari kita diskusi baik-baik, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kalau ini Ya, itu media, yang saya inginkan itu. ya, ini media sosial, banyak orang yang mendengarkan. Mari kita menjadi public speak yang bisa mengedukasi siapapun di sana, baik dia Muslim maupun dia Kristen. Jangan mengeluarkan kata-kata seperti tadi ada pantat ayam apa segala macam. Itu sudah bahasa preman sudah. Kita kan di sini semua dewasa toh ya, Pak Martinus. Setuju ya? Iya, 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 betul, Oke, setuju. baik. Enggak, kalau gini saya tambahin dikit. Kalau misalkan Pak Martinus diskusinya pengen pakai timer, kita bisa siapin timer. Biar lebih tertib, biar lebih enak, emang enak pakai timer Bang Martinus. Tapi jangan kayak si Erben tadi ya, mohon maaf. Oke, Pak Martinus, sebelum kita mulai, Anda yang mau bertanya, silakan. Eh, saya sebenarnya dalam hal ini kalau mau bertanya saya tidak bukan ke sana sih sebenarnya, karena saya punya pemahaman sendiri bahwa mempertanyakan iman seseorang, mempertanyakan iman Islam misalnya, ya kan? Dan kemudian itu kebenaran absolutnya nantinya hanya akan melekat dalam diri saudara yang mengimani itu. Lalu apa faedahnya saya harus bertanya seperti itu? Lalu apa faedahnya saya harus menanyakan hal itu sedangkan saya tidak akan pernah menerima kebenaran yang sifatnya absolut itu. Jadi menurut saya untuk mau mempertanyakan iman saudara itu bukan hal yang tepat menurut saya sebenarnya. Hal-hal yang praktis saja yang menurut saya perlu untuk kemudian dipertanyakan. Misalnya seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa sih atau kenapa sih saudara-saudara Muslim di sana itu misalnya seperti ini? Ketika hendak berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang agama, dan agama, ketidakkacauan itu, keteraturan itu, kenapa kemudian tidak merujuk referensi atau sumber primer, sumber utama, sumber hakiki yang kalian punya seperti itu? Tidak usah menggunakan Bible seperti itu. Tidak usah menggunakan Alkitab. Karena apa? Baik, saya jawab. Sebentar saya selesaikan dulu. Karena begini, ketika Anda merujuk Bible, maka itu tidak akan berakhir pada kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena yang menjadi rujukan primer Anda, yang mengontrol hidup Anda, yang mengendalikan kehidupan Anda adalah Al-Quran. Pun sebaliknya adalah bodoh bagi orang Kristen yang kemudian mencoba-coba mengintervensi segala sesuatu yang sifatnya yang dihayati sebagai sebuah kebenaran dalam Al-Quran, dan itu melekat pada pribadi orang Islam.
Jadi di sini saya netral melihat seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu dibawa di dalam diskusi supaya apa? Supaya kita bisa memelihara yang namanya kemajemukan dan kemudian menghidupi, memperlihatkan yang namanya sifat-sifat toleransi Oke, seperti oke. jangan yang Ya, oke. Kalau gitu intoleran. Bang Martinus nanti jangan masuk room debat, jangan masuk room diskusi. Nggak, Silakan Bang Andi. Iya, begini ya Bang ya. Kami Muslim ya memperkuat keimanan kita Muslim itu ya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kami tidak pernah memakai istilah-istilah dalam Bible Anda dalam kami perintah beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat sebagai umat Islam. Itu konsisten kami. Sekali lagi saya ulang, kami tidak pernah mempergunakan istilah-istilah dalam Bible Anda dalam hal kami beribadah karena sudah lengkap sudah Al-Quran dan ada hadis yang menerangkannya dan contoh dari Nabi Muhammad SAW komplit. Yang problem di sini bro adalah seorang teman-teman kita Kristen, baik yang murtad karena dia ada Nabi Isa yang dibawa-bawa dituhankan, maupun istilah-istilah Islam yang dipakai keagamaan dari saudara kita Kristen. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemah tidak mau jujur dalam menerjemah, sering mempergunakan istilah-istilah dalam Islam. Seperti contoh kata Alkitab di sampul Anda, kenapa enggak Bible? Ada kata Rasul, ada kata Allah yang masih sering dipakai. Ada kenaikan Isa Al-Masih, ada gereja Isa Al-Masih. Jadi jelas di sini brotherku bahwa kami Islam konsisten, tapi Kristen selalu menjadi, mohon maaf, menjadi benalu di dalam di mana dia berada. Kalau ada negara mayoritas Islam, dia akan mendompleng kepopulernya di sana demi untuk menambah jumlah popularitas atau jumlah populasi. Gitu nih fakta di Indonesia. Fakta banget. Baca terjemahan Bible Anda banyak istilah-istilah Islam yang sudah banyak dihilangkan dari zaman dulu sampai sekarang. Sekarang masih banyak. Akhirnya teman-teman Kristen ini mohon maaf tidak mempunyai jati diri dan tidak mempunyai harga diri dalam beribadah. Itu dari saya. Thank you. Oke baik ya. Jadi Oke, saya naikin dulu saya dari baca di kekristenan dalam satu ya. ya. Enggak, saya mau naikin dari kekristenan satu, nanti gantian Bang Neplos ya. Nanti gantian Bang Neplos. Atau saya aja dulu Lanjut, gak apa-apa. Yuk, oke. Siap. Jangan apa plus lah saya aja dulu gantian. Nggak apa-apa. Lanjut Pak Martinus. Katanya di bawah itu brotherku kalau tidak debat tidak seru. Ya, Kalau emang penonton ini gitu. room debat. Emang Oh ini memang room debat ya? Bukan maksudnya Iya. bukan room kayak maksudnya Anda bertanya, kami Tapi menjawab. namanya pengamat debat tuh Bang. Namanya aja pengamat debat ya. Iya betul Oke juga. brother, silakan dijawab brother. Kenapa istilah-istilah Islam banyak dipakai liturgi keagamaan di kekristen, baik terjemahan maupun kebiasaan sehari-hari? Silakan bro. Kenapa? Kalau kami Muslim konsisten tidak akan pernah memakai istilah Anda. Silakan. Silakan Bang Martinus. Bang Mario saya sapa dulu. Selamat malam Bang Mario. Oh keren namanya Mario. Shalom Bang Mario Cassandra. Selamat malam. Dari kekristenan ya. Iya, betul. Ya, sebentar ya. Kita nunggu jawaban dari Ya, Bang bisa. Martinus dulu. Ya, saya nyimak aja dulu, nggak usah komentar. Silakan. Ayo ini gimana? Bang Martinus Mario. disanggah dulu argumentasi saya. Bang Jadi Mario seperti Martinus itu ya. soal diskusi. Gimana Bang Martinus? Aduh, sinyalnya Jadi- mungkin nih. Liturgi di dalam kekristenan yang digunakan. Ini sinyalnya kali Bang Handi. Kanan ya. Ya udah mulai bagus tuh. Udah jelek dia sinyalnya. Nggak apa-apa, Turun kalau dulu jelek. aja. Turun dulu aja nanti naik lagi. Saya kosongin. Turun dulu aja Bang Martinus. Coba Liturgi cek tidak lagi, hanya Pak. berbicara tentang Mungkin Udah bagus, pindah posisi dulu ritual aja dalam mungkin. sebuah- Bang Udah Satria. bagus itu. Nanti kita minta ulangi nggak apa-apa. Udah bagus dia. Coba terusin bro. di jaringan saya ini kacau kayaknya nih. Jadi Iya. saya ulangi bahwa Ya. Hilang lagi kan?
Mending turun dulu, Bang Martinus turun dulu, lalu naik lagi ya. Saya kosongin, tenang aja. Nggak bakal benar kalau nggak turun dulu. Dilanjut sama Pak Mario dulu aja, Bang Han. Pak Mario, begitu tadi topiknya. Menurut Pak Martinus bahwa mari kita sebagai umat beragama ya, kita konsisten dengan agama kita konsisten dengan kitab kita, gitu ya. Nah, kami Muslim sudah menjelaskan di sini, kalau kami sebagai umat Islam dimanapun kami berada, kami tidak pernah mendompleng, apalagi memakai istilah-istilah di dalam Bible dalam hal apapun, gitu ya. Apalagi dalam ibadah wajib, sunnah dan seterusnya itu. Cukup sekali, komplit sekali, sempurna sekali. Al-Quran, ada hadis, ada Nabi yang memberikan contoh, suri tauladan umat Islam itu. Jadi nggak perlu mempergunakan istilah-istilah di dalam Bible. Tapi sebaliknya adalah, kita lihat di Indonesia, istilah-istilah Islam banyak dipakai. Ya, cara-cara ibadah mereka cenderung untuk mendompleng begitu. Nah, menurut Anda, kenapa istilah-istilah Islam di dalam keagamaan Anda itu tidak bisa dihilangkan? Itu kira-kira, silakan Bang. Oke. Sorry, sebelumnya suara saya jelas? Jelas. Sip. Oke. Menurut saya, sebenarnya istilah yang Anda maksud yang didompleng oleh orang Kristen, memangnya ada berapa banyak, Pak? Apakah dari seluruh ibadah Kristen dan seluruh dari denominasi termasuk yang Terjemahan Katolik? mungkin maksudnya Pak, kayak istilah Allah Rasul gitu. Iya, Itu maksud banget. ya wes, oke, nggak ada masalah kalau mau cuma memakai istilah Rasul atau Allah, kalimat Allah itu sendiri begitu. Kalau hanya istilah yang dipakai, menurut saya itu nggak ada masalah kok begitu. Kalau karena itu memang sudah jadi budaya dari dulu sampai sekarang, sudah terbiasa memakai itu. Toh cara penyebutnya saja ya, cara menyebutnya aja kan beda. Kita menyebutnya Allah, Anda menyebutnya Allah begitu. Anda perlu mengerti, ini tuh perbeda, ini kita tetap berbeda. Yang sama menurut Anda itu hanyalah memakai istilahnya saja, tetapi pada intinya, pada dasarnya, sejatinya itu tetap berbeda. Rasul di dalam pengertian Kristen dengan rasul di dalam Anda itu beda. Kita rasulnya apostol begitu. Bagi Anda punya pengertian rasul sendiri, saya nggak tahu begitu. Okay. Allah, kita menyebut Allah, Anda menyebut Allah. Jelas kita merujuk kepada pribadi, merujuk kepada sosok yang berbeda. Gitu. Menurut saya, yang seperti ini tidak perlu dipermasalahkan sepanjang istilahnya saja begitu. Toh di luar sana, di luar Indonesia sana, mereka semua nggak memakai istilah yang sama kok begitu. Orang-orang Inggris. Ya, singkat ya Pak ya. Baik, kita ke fokus satu kata aja dulu biar nggak melebar ya. Kalau Anda mengatakan istilah-istilah Islam yang dipakai dalam terjemahan itu bahkan di liturgi keagamaan Anda juga dipakai, tidak ada masalah. Itu menurut Anda. Sebenarnya kalau Anda mau jujur itu sangat bermasalah. Kenapa semua istilah-istilah itu di situ? Mungkin dijelaskan gini Bang Andi. Dijelaskan dulu, gini. Saya selesai dulu. Iya, enggak, maksudnya biar Bang Mario ngerti gitu. Bagi pihak Bang Mario mungkin nggak masalah, di pihak Muslim yang masalah Bang gitu kan. Ya kan belum tentu di tempat Anda nggak masalah, di tempat sini nggak masalah gitu. Kita kan harus lihat dua sisi. Ya, silakan Bang Andi. Oke, betul. Thank you. Jadi kenapa dari kata-kata yang kita maksud tadi itu di akar kata di original text Bible Anda itu nggak ada. Jadi kalau mau konsisten begitu, mestinya punya jati diri supaya dikenal oleh orang-orang di sekeliling Anda bahwa Anda seorang Kristen gitu loh. Itu intinya sih sebenarnya. Mari kita cek dulu aja Bang, satu kata aja biar nanti habis ini selesai saya berikan ke Ustadz Alif, Pak Neplos dan Dr. Akal. Nggak boleh saya monopoli juga. Tolong Anda jelaskan, apostolos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa Bang? Ini aja dulu, silakan. Jawabannya saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu semua hal. Jadi saya kalau cuma untuk kalau Anda bertanya seperti itu saya nggak tahu. Oke, saya jelaskan. Tapi ya wes. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Apostol itu adalah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah utusan. Apostol kalau diterjemahkan ke bahasa Arab adalah rasul.
Rasul diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah utusan. Kenapa apostol diterjemahkan ke Indonesia menjadi rasul? Padahal rasul itu adalah bahasa Arab. Sudah mengerti Bapak? Tunggu, tadi Anda bilang rasul juga artinya utusan. Iya. Ya wes, berarti nggak ada masalah dong. Saya ulang kembali masalahnya. Apostol diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah utusan. Ya. Oke. Apostol diterjemahkan ke bahasa Arab adalah rasul. Oke. Rasul diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah utusan. Jadi saya ulang kembali. Apakah benar kalau apostol diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi rasul? Benar apa salah, Pak? Iya, ya, harusnya apostol, maksudnya tetap begitu. Bukan pakai rasul maksudnya. Ya mestinya utusan Pak kalau di Indonesiain, tapi kalau nggak mau tetap utusan. Oke. Ya, gitu Pak. Iya. Ngerti. Oke, baik. Saya ngerti makasih. maksudnya. Makasih Pak. Ya, jadi tanggapan saya begini Pak. Saya tahu kok memang nggak cuma Anda yang mempermasalahkan kata rasul. Saya kasih contoh sedikit ya, bukan contoh rasul. Ada orang yang saya kenal itu dia nggak setuju memakai kata Allah gitu. Mereka lebih setuju memakai kata YHWH begitu di dalam kekristenan. Tetapi walaupun keberatan yang Anda sampaikan sama persis mungkin dengan teman saya ini yang dia sampaikan, dia tidak mau memakai kata YHWH, dia tidak memakai kata Allah gitu karena sama dengan Muslim, takutnya dikira sama begitu. Tetapi sebenarnya permasalahan itu sepanjang kapanpun, sepanjang sampai saya mati pun nanti, ya kita cuma bisa berdebat sampai situ aja Pak, karena yang menentukan itu adalah komunal begitu Pak, yang menentukan komunitas. Kalau komunitas sudah terjalan dari dulu dan yang nggak mungkin berubah Pak begitu. Yang kayak gini kan nggak ada undang-undang ya, nggak ada peraturannya. Mau sampai kapanpun itu nggak akan bisa berubah. Saya tahu betul Bapak keberatan dan saya juga tahu ada sebagian kecil dari Kristen yang keberatan. Saya ngerti. Tetapi yang perlu dimengerti adalah itu nggak akan pernah bisa, dugaan saya nggak akan pernah bisa diubah lagi. Baik. Begitu. Baik. Tapi saya bisa, tahu terakhir dari saya tahu Bapak yang Anda maksud itu Pendeta Yakub Sulistyo. 10 tahun yang lalu beliau sudah pernah memasukkan ini ke meja hijau, tapi beliau kalah di dalam persidangan. Divonis kalah dia, tetap LAI menang mempergunakan kata Allah itu. Jadi Bapak, kalau sampai sekarang ini masih dipakai, artinya adalah Anda salah Tuhan. Itu aja. Kalau Allah, kata Allah Anda masih pergunakan, itu Anda salah Tuhan. Itu kesimpulan dari saya. Kalau masih memakai kata rasul, Anda salah rasul dalam hal mengartikan Paulus. Itu aja sih menurut saya. Ya lain, terima kasih, silakan. Oke, mungkin ku tambahin dikit ya, biar ada kerjaan dikit. Jadi gini Bang Mario, bisa nggak tidak kan kembali lagi gitu kan. Kalau memang permintaan dari masyarakat Kristen terutama udah banyak, saya rasa LAI lah ya, yang menerjemahkan Alkitab itu juga akan berpikir gitu untuk membuat mungkin di terjemahan berikutnya kata-kata tersebut diubah, ya bisa jadi bahan pertimbangan. Cuman karena yang minta ini sedikit, ya jadinya nggak dipertimbangkan, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan ada keberatan nih dari pihak Muslim. Saya udah berkali-kali bilang, kita ambil contoh gini Bang Mario. Andaikan ya, ini kita di sini ada berenam nih. Dari tadi kan kita panggil Bang Mario ini dengan nama Mario. Tiba-tiba muncul nih orang yang berikutnya dengan nama Mario juga. Rupanya namanya sama dengan Bang Mario. Dan kita bilang sama dia, kan lu kan baru datang nih. Kira-kira namanya ada nggak yang lain gitu. Misalnya jadi Mario Teguh gitu kan. Jangan Mario doang gitu. Biar nggak salah paham. Ya biar kita nggak salah sebut. Maka Bang Mario Teguh nih setuju gitu kan. Oh ya udahlah dia ngalah. Karena dia lihat dia pun baru datang. Dan duluan nama Mario itu sudah ada sama Bang Mario Cassandra gitu kan. Nah itulah yang terjadi. Jadi umat muslim ini sebenarnya nggak masalah. Cuman kadang-kadang yang buat bete umat muslim ini adalah ada ini ya, misionaris yang mengkait-kaitkan dengan mengatakan Tuhannya sama kok, ini sama-sama Allah gitu, sehingga banyak umat muslim yang awam yang kadang-kadang tertipu Bang ya. Kadang-kadang ada umat muslim tuh yang berpikir oh Tuhannya sama gitu, padahal enggak. Ya. Bang Mario kan sendiri udah bilang beda kok, orang bahasa aslinya theos ya. Dari mana theos itu bisa jadi Allah? Theos itu artinya sesembahan kok. Kalau mau ditranslate mungkin jadinya sesembahan aja gitu. Buktinya Alkitab bahasa Batak itu terjemahannya bukan Allah. Walaupun ya orang Batak juga banyak mayoritas yang Muslim, tapi mereka bikin
terjemahannya tuh debata, Pak. Jadi sebenarnya kalau yang namanya terjemahan ini kan masih bisa lah ya di istilahnya diatur-atur. Apalagi kan bagi kalian itu kan terjemahan, bukan generic name. Beda sama Islam yang itu generic name, nama gitu kan. Kalau nama kan nggak bisa diganti. Yesus di sana ya sampai sini juga namanya Yesus gitu. Nah, jadi mungkin kalau banyak yang bersuara itu bisa jadi pertimbangan. Kalau kami kan ya mohonnya seperti itu. Karena memang di pihak Bang Mario nggak keberatan, cuman yang di sebelah sini Bang yang keberatan gitu kan. Karena yang merasa dirugikan yang keberatan Bang. Nggak pernah orang yang istilahnya nggak dirugikan keberatan. Selalu yang keberatan tuh yang dirugikan. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, silakan yang lain. Ya, saya ngerti sih dari Bang Julius tadi yang dimaksud. Kalau memang masalah keberatan, saya penasaran, apakah mayoritas Muslim itu keberatan? Betul-betul mayoritas Muslim dari seluruh Indonesia, saya nggak tahu Muslim ada berapa ratus juta. Kalau betul memang mayoritas Muslim keberatan, ya harusnya ya saya nggak tahu ya, mungkin bisa ngomong ke LAI atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Tapi maksud saya juga begini, sampai kapanpun, dari zaman kapanpun sampai zaman kapanpun, pasti yang keberatan tuh ada. Walaupun kita nggak tahu jumlahnya berapa banyak begitu. Tapi jangan khawatir, walaupun saya ngerti dari pandangan Islam bahwa itu memang harusnya nggak boleh sama gitu ya, itu dibedakan aja. Saya ngerti ya, saya nggak tahu dulunya itu gimana, kenapa sampai bisa jadi begini begitu. Karena gini Bang Mario, sejarahnya ini sudah jadi kebiasaan ya. Jadi memang jadi kebiasaan gara-gara terjemahan pertama kali yang tahun 1700-an saat pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu, itu dibantu oleh jadi yang menerjemahkan tuh orang Belanda. Jadi yang jadi asisten dia itu adalah seorang Muslim Melayu. Jadi waktu dia tanya Tuhan ya atau enggak apa sesembahan ya yang kalian sembah itu kalau di bahasa Indonesianya apa? Jadi yang Muslim Melayu ini bilang Allah. Ya Allah gitu kan, Allah. Jadi dia tulislah Abdul Qadir Munsyi. Ya, si Abdul Qadir itu tuh. Jadi ditulislah Allah. Jadi sejak itulah Alkitab yang Indonesia itu jadinya Allah juga gitu. Oke. Ya Nah, ini ada Pak dari lingkup kecil ini penonton 500 orang, hampir 100% menyatakan keberatan, Pak. Bapak boleh baca ke bawah. Ya oke. Dari kalau 500 dibanding dengan ratusan juta itu tetap enggak, ini lingkup kecil Pak. Ini kan sampling, namanya sampling. Oke, sampling dari 500 orang, saya yakin keberatan. Oke, nggak ada masalah, saya tahu itu keberatan. Orang Kristen pun juga ada yang keberatan. Tetapi sampai kapanpun ini bukan hal yang menurut saya nggak bisa diselesaikan. Menurut saya ini nggak bisa diselesaikan karena dari awalnya kan tanda kutip sudah salah begitu. Sudah salah, sudah kebiasaan, tanda kutip sudah jadi tradisi, ya wes mau gimana. Iya, tapi takutnya tadi dibilang Bang, salah server gitu. Aku kadang-kadang bingungnya gini ya, kita coba bayangkan nih Bang Mario. Nama Bang Mario ini kan Mario Cassandra nih. Tiba-tiba ada yang panggil Bang Mario, neplos gitu kan. Bang Mario nyaut nggak kira-kira? Ya enggak. Begini, saya takutnya nanti Tuhan kalian nggak nyaut Bang. Karena salah. Sepanjang nanti, ini Bang ya. Keberatan sebenarnya tidak keberatan, ini butuh kejujuran. Sepanjang LAI tidak jujur dalam menerjemah alias dia berbohong, ya ini tidak akan kelar Bang. Mestinya lah intern Kristen lah yang jujur. Kita salut kok sama teman-teman rekan-rekan Pendeta Yakub Sulistyo. Beliau itu sangat setuju kalau kita mandiri, punya harga diri, punya jati diri gitu loh. Tapi LAI ini banyak pertimbangannya Bang. Pertimbangan yang pertama bahwa kalau sampai semua yang berbau istilah-istilah Islam dalam terjemahan dihilangkan, resikonya sangat tinggi. Pertama, bukunya nggak laku. Kedua, orang-orang yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek bawa Bible TB2 baru nanti bingung apalagi ini Theos, apalagi ini Yahweh. Ketiga adalah ya Anda harus belajar lagi dari awal begitu, restart semua. Tapi saya katakan begini kepada mereka, kalau ini bukan untuk edukasi zaman sekarang, memang agak sulit untuk instan. Tunggu kira-kira 2-3 generasi yang akan datang untuk Anda supaya mereka paham begitu Bang. Jadi di sini kalau menurut saya kuncinya adalah mohon LAI jangan berbohong dalam menerjemah. Mari jujur, itu sih intinya Bang. Silakan. Iya, saya setuju saja kalau memang LAI mau berubah, mau mengubah. Apalagi ini kan sudah yang dari dulu. Saya nggak tahu wewenang LAI yang sekarang tuh pasti beda sama yang dulu.
begitu. Ya saya juga nggak ngerti kenapa mereka begitu dari awal begitu. Saya mau ubah pun juga nggak mungkin, saya suara kecil begitu. Saya mengubah denominasi saya saja mana mungkin, nggak mungkin saya minta, ayo denominasi kita bersuara, kita langsung protes ke LAI. Silakan Mualim Alif. Itu Oke. saya rasa itu nggak mungkin begitu. Tetapi begini, ini terakhir dari saya. Jangan khawatir, kita nggak akan pernah salah server. Mana mungkin Tuhan kita hanya mengetahui itu ini salah ini loh. Lu salah sebut coy namanya coy, lu sebutnya nama Tuhan sebelah coy. Yang bener aja lu coy, nama gue kok masa sama kayak mereka. Oke. Jangan khawatir sama seperti itu. Pada esensinya kita tidak pernah sama. Ini anggap saja walaupun namanya sama-sama Mario seperti Bang Julius yang kasih tahu, tetapi kalau memang cuma sekedar sebut nama aja, betul bisa salah. Tapi kan kita bisa langsung ke pertanyaan yang lebih detail, kepada merujuk yang lebih detail. Jadi nggak Baik berhenti Pak sampai di Mario, situ mari doang. kita coba Gitu. kita dengar Ya, dulu terima tanggapan kasih. dari Mualim Ya. Alif. Dari tadi Ya. ingin bicara. Sorry. Silakan Mualim. Terima kasih Pak Mario. Sebenarnya akan terjadi banyak ambigu sekali dalam keyakinan Anda. Begini Pak, kenapa tadi keberatan dari pihak Muslim itu sudah dipaparkan semua ya. Oke lah, kadang begini ya, kita mungkin sedikit keberatannya akan bergeser ketika menempatkan kata itu sesuai dengan tempatnya. Ini permasalahannya udah kami keberatan ditempatkan bukan pada tempatnya. Misal contoh begini, beberapa dalam diskusi Kristen itu lebih tepat menggunakan versi Kristen ya, bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Ini kaidah bahasa aja udah bermasalah Pak. Bayangin aja, tidak ada Allah selain Tuhan. Ini kan sudah aneh, dan ini dibenarkan oleh kawan-kawan Kristen. Karena yang benar itu adalah katanya Tuhan, bukan Allah. Atau di kitab Anda ada istilah kan, jangan ada Allah-Allah lain. Nah, padahal Allah itu cuma satu, tapi kenapa dibilang jangan ada Allah-Allah lain? Ya. Kan makin membingungkan. Nah, ketika dikatakan tidak ada Allah selain Tuhan, Anda berdoanya kemana? Kepada Tuhan atau kepada Allah? Di sini pun dalam segi bahasa Anda sudah berantem Pak. Ketika merujuk Tuhan itu dari bahasa Indonesia, itu umum. Ada Tuhannya orang Hindu, ada Tuhannya orang mana lagi, Buddha, Muslim dan sebagainya. Kan siapa nama Tuhannya? Nah ini Tuhan Anda yang bingung di sini Pak malah. Nah seandainya yang dilemparkan atau kasus ini, Bible ini yang bahasa Indonesia ditelaah oleh seluruh umat Islam, para ulama kami, mungkin makin semakin keberatan gitu. Makanya saya rasa mungkin tidak mudah. Saya sepakat memang tidak mudah, karena akan tidak mudah menerima kenyataan yang ada ketika kata Allah ini dihilangkan gitu. Misal nih contoh, kata Allah ini dikembalikan kepada yang sesungguhnya, itu nama sesembahan, sang nama, satu-satunya pencipta. Mungkin kami tidak akan protes dalam segi masalah perubahan kata, mungkin ya itu bisa kami diskusikan. Cuman kita fokus ke bagaimana jangan menyekutukannya. Karena memang sesembahan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita rujuk misal ketika kita membahas dari PL-nya, kan gitu, dan lain sebagainya. Itu dalam ranah diskusinya. Ini sekarang tugas kami lebih berat, menempatkan kata Allah pada tempatnya. Itu jadi tugas kami juga, karena udah di posisinya disalahkan. Kedua juga disekutukannya gitu. Nah ini yang lebih repot tugas kami gitu. Itulah kenapa Muslim itu banyak yang keberatan gitu Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya, oke, ya ngerti sih. Makasih Bang Alif. Ya, sekali lagi ya kita berdebat atau berdiskusi hal yang kita tidak bisa ubah. Kita berdua sama-sama nggak bisa ubah gitu. Ya wis, kita ya masih bersabar lah begini. Berarti ya diskusi, kita mesti edukasi masing-masing teman kita, jemaat kita begitu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Tapi kalau menurut saya Pak, kalau ini dibiarkan, kasihan Kristen-Kristen yang lain itu salah Tuhan nantinya. Itu satu. Kedua, ya mereka ini berlandaskan iman dari terjemahan yang salah. Karena kita lihat mayoritas Kristen di Indonesia itu berlandaskan terjemahan LAI, hampir 90%. Hanya sebagian kecil itu yang berlandaskan seperti alirannya atau kepada Yakub Sulistyo dan kawan-kawan. Saya juga rasa Pak Mario ini adalah terafiliasi dengan Pendeta Yakub Sulistyo, selalu sama beliau. Beliau adalah Kristen yang mandiri, punya jati diri dan harga diri beliau ini, tapi sayangnya nggak, kurang dukungan. Jadi menurut saya sepanjang LAI ini tidak merubah diri gitu dan tidak mau jujur dalam menerjemah, kasihan Kristen di Indonesia Bapak. Kenapa? Mereka salah.
Ada Allah huruf besar, ada Allah huruf A-nya saja besar, ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya saja huruf besar. Ini juga memperkosa bahasa Indonesia begitu. Kami Pak sudah mengirim surat email ke LAI, beliau nggak menanggapi kami. Kami mau datang, saya jaraknya 10 menit dari tempat saya ke LAI, tapi nggak pernah ditanggapi. Nggak mungkin dong kita datang kalau nggak dipersilahkan datang. Ujuk-ujuk datang nggak mungkin dong gitu. Kita juga perlu etika gitu loh. Nah kita mengirim email, tolong Pak terima kami mau berdiskusi dengan Bapak. Tapi beliau nggak menanggapinya gitu loh. Atau enggak, minimal di Zoom lah. Kita buka diskusi LAI dengan umat Islam. Mari kita luruskan ini semua. Saya teman-teman Romo Aldo, Lukas Ricardo, teman-teman yang lain itu siap untuk membantu LAI. Bahkan Prof Ali siap. Bahkan More Reski siap, teman-teman muslim yang lain siap untuk diskusi sama teman-teman LAI Anwar Chen, Edwin Paskalis dan kawan-kawan ini. Tapi beliau menutup diri gitu loh Pak. Jadi jangan salahkan umat Islam. Kalau kami tiap hari meluruskan ini, sebenarnya tujuannya adalah supaya Kristianiti nggak salah Tuhan. Itu sih intinya Bapak menurut saya. Lanjut. Ya, ngerti Pak. Tadi by the way, yang tadi Bapak bilang Pak Yakub itu siapa itu? Saya nggak kenal. Waktu Anda bilang saya afiliasi dengan beliau itu enggak. Yang tadi saya cerita di awal, ada teman saya, bukan teman sih, ada pendeta yang saya kenal, dia nggak setuju memakai nama Allah di dalam Alkitab, lebih setuju pakai nama YHWH begitu atau Yahweh. Itu saya juga udah lupa namanya begitu. Yang pasti bukan dia. Jadi saya nggak kenal. Tapi jangan khawatir Pak. Saya seumur hidup walaupun memakai kata Allah begitu, walaupun memakai kata Rasul begitu, saya tidak pernah salah server. Saya tidak pernah ada mendengar dari teman-teman Kristen, lu salah server kayaknya nih karena pakai nama Allah ini kecampur atau ini. Jangan khawatir Bapak. Itu nggak ada cerita saya itu pernah salah server seperti itu. Begitu. Kalau kekhawatiran Anda itu, ya enggak, tenang aja. Saya yakin mayoritas Kristen enggak. Tenang aja, begitu. Ya, itu aja. Coba dari Bapak. Ya, sebenarnya yang jawab tuh sebenarnya bukan manusia, Bang. Cocoknya coba tanya sama Tuhannya gitu. Suruh nabinya nanya sama Tuhan. Kira-kira Tuhannya keberatan nggak? Ya, kalau manusia ya nggak keberatan. Ya menjawab Yesus sendiri di Bible. Yesus tidak pernah mengakui dirinya Allah gitu. Jelas kok Pak. Oke, kalau mau diskusi tentang Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, saya sih bisa, cuma perlu waktu lama. Ini sudah malam, besok saya perlu kerja. Kapan-kapan kita bahas ya. Saya juga suka banyak diskusi yang lain. Yang paling saya suka penyalipan Yesus, itu fakta atau fiksi, itu favorit saya. Mau diskusi boleh, kalau mau ini nanti diagendakan aja Pak. Boleh. Besok diagendakan aja. Bapak pengennya jam berapa? Mau siang, mau malam? Nanti kita sediain di sini. Ini channelnya pengamat debat atau Handi Celebes ya? Pengamat debat. Oh, pengamat. Saya cuma jamaah Pak di sini, Pak. Saya jamaah di sini. Bentar Bang Neplos gantian dulu ya Bang Neplos. Mohon maaf. Sama Gurunda Juma. Ya, oke. Oke, nanti naik lagi Bang ya. Mario baru pertama join ya? Belum pernah dengar namanya. Saya dulu pernah join. Dulu saya pernah debat juga kok sama Bang Juma, sama Pak siapa itu namanya. Iya. Ini kebetulan Bang Juma udah ada. Nanti kalau misalkan Bapak butuh timer, kita pakai timer biar tertib ya Pak ya. Biar Bapak waktu nggak dibilang nggak adil gitu kan. Bapak misalkan 3 menit, Bang Juma 3 menit gitu kan, biar adil ya Pak ya. Enggak masalah, cuma ini bukan waktunya karena sudah malam, besok saya harus istirahat, besok harus kerja. Kecuali Tapi Pak Mario kayaknya nggak asing deh suaranya dengan saya gitu Pak Mario. Saya pernah debat beberapa kali sama teman-teman dari Bang Zuma salah satunya. Terus satu lagi, siapa itu saya lupa namanya. Tapi udah lama, itu udah 1-2 tahun lalu saya. Di Zoom dulu ya Pak ya? Di Zoom dulu ya, betul. Iya, masih ingat Pak. Oke Pak, kasih Pak. Atau diagendakan aja Pak, kalau mau besok terserah. Nanti ya, jangan sekarang lah, udah tanggung gitu. Ya daripada nanti baru debat sebentar udah ketiduran, nggak lucu juga. Ya nanti ngobrol aja dulu sama Gurunda Juma sebelum saya naikin OTN yang lain, Kristen yang lain. Belum masuk. Ya sekedar ngobrol ya boleh. Iya. boleh. Tapi cerai dari saya
sebelum Bang Juma naik dari lubuk hati yang paling dalam ke Pak Mario, setuju nggak sih istilah-istilah kata Allah, kata Rasul itu dihilangkan di terjemahan, Pak, dari lubuk hati yang paling dalam? Menurut saya itu nggak masalah kalau diganti secara aklamasi, nggak masalah. Tapi kalaupun nggak diganti juga nggak masalah, no problem. Tergantung aklamasi saja, mayoritas bagaimana begitu. Karena kemana, istilah Pak? itu nggak penting. Beratnya kemana, Pak? Bisa dibilang netral. Saya betul-betul nggak ada masalah. Baik. Saya betul-betul nggak ada masalah begitu. Oke. Itu cuma tinggal masalah kebiasaan saja mengganti nama. Oke, kembali ke host. Makasih host. Lanjut. Ya, silakan, ini kebetulan Gurunda Jumanya ada. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, semangat malam semua teman-teman sekalian. Suara Mas Abdi. Selamat malam, Bang Juma. Iya, malam Saudara Mario. Gimana kabar? Baik, Bang? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Nah, ini katanya Bang ini pengen ngobrol dulu sebentar, tapi kalau misalkan untuk berdiskusi atau berdebat, dia minta waktu besok mungkin ya Pak Mario. Saya nggak janji besok karena Jumatnya kan kerja begitu. Ya, kalau mau janji ya weekend. Jadi Jumat malam ya, Jumat malam Sabtu. Jadi malam ini ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan Bang Juma. Istilah-istilah Islam yang dipergunakan oleh terjemahan Indonesia itu topiknya Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, Bang. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai terjemahan yang digunakan oleh Lembaga Lai Indonesia, kita harus ngerti dulu akar masalah. Mengapa kaum Kristen di wilayah Melayu Indonesia itu menggunakan kata Allah untuk menyebut nama Tuhan mereka? Padahal Kristen itu sejatinya datang dari wilayah yang berasal dari Kristen Barat, yang tidak sama sekali mengenal kata Allah. Ya, alasannya seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh ya di dalam sebuah bukunya, Siapakah Nama Sang Pencipta? Itu karangan Samin Sitohang. Beliau kemudian menjawab kontroversi sekitar penamaan nama Allah dalam Bible tentang pertimbangan misiologis atau misionaris. Jadi di sini saya ingin katakan bahwasanya penggunaan kata Allah yang disebut dengan sebutan Allah itu tidak jauh dari misi mengkristenkan Nusantara. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian terjemahan lama gitu ya. Ada kata Mekah, kata Ka'bah, ada kata masjid, ada kata insya Allah, ya. Kata-kata ini kemudian lambat laun dihapuskan. Kenapa? Karena target tercapai. Sangat boleh jadi ketika target semuanya sudah terpenuhi, maka kata Alkitab dihapuskan, kembali kepada jati diri, biblos. Kata Rasul dihapuskan, kata Allah bisa jadi juga dihilangkan ketika kemudian apa yang ingin dicapai itu sudah memenuhi target. Bisa jadi kata Allah itu dihapus, maka muncul kemudian Yahweh, muncul kemudian Yehova, atau mungkin di sana Theos dan seterusnya. Jadi penamaan kata Allah dan istilah-istilah Islam di dalam Bibelnya teman Kristen itu bukan tanpa alasan. Itu ada tujuannya, karena ingin mengkristenkan orang yang sudah punya agama, khususnya Islam. Bagaimana kemudian orang Islam yang ada di Nusantara ini memahami bahwasanya Kristen dan Islam itu ada kesamaan. Makanya dulu coba Anda lihat yang biasa belajar, coba Anda lihat bagaimana kemudian terjemahan lama itu. Ada kata Ka'bah, ada kata insya Allah, ada kata masjid, itu juga ada. Coba Anda lihat terjemahan-terjemahan lama. Rumah ibadah itu mereka sebut masjid. Tapi setelah kemudian targetnya itu tercapai, ya, lama-lama dihilangkan sedikit-sedikit. Sangat boleh jadi ketika kemudian nantinya sudah mencapai target, ya, Bible akan dilengkapi dengan
bahasa Yunani. Itu sangat boleh jadi. Nah, yang sekarang muncul karena target belum mencapai, ya terjemahan yang ada itu baru-baru ini viral dalam bahasa Arab. Dan itu disebarkan di Indonesia nantinya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi sama seperti penggunaan Yesus. Karena orang-orang Romawi, orang-orang Yunani itu menuhankan Zeus, maka internal mereka kemudian Yeshua HaMashiach dijajakan dengan sebutan Yesus. Ada tujuan-tujuannya, bukan tanpa tujuan itu. Begitu juga di Indonesia ini, gitu. Jadi kita harus menyadari, khususnya orang Indonesia, Islam orang Indonesia harus menyadari bahwa serangan-serangan itu ada. Jadi serangan secara halus ya seperti ini. Kata Allah itu digunakan untuk apa? Untuk kemudian bisa menggait ya perhatian dan juga membuat orang di luar Islam itu orang Islam itu jatuh cinta terhadap Bible itu sendiri. Itu tujuannya sebenarnya, bukan karena salah cetak atau bukan karena salah penamaan, bukan, tapi memang tujuannya untuk menggait orang-orang Islam yang awam untuk masuk ke dalam agama tersebut. Itu misi. Makanya saya katakan itu adalah misiologis atau misionaris yang tenar kita sebutkan selama ini. Nah, itulah hebatnya. Padahal kalau kita lihat perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Kenapa lari ke bahasa Arab? Nah, itu tujuannya. Mereka orang cerdas. Ya, jadi yang duduk di lembaga lai Indonesia itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang mengaplikasikan aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Nah, itu yang sedang mereka praktekkan sekarang. Ya, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Kalau ada sanggahan atau ada masukan, ada tambahan dari teman-teman, silakan. Ya, mungkin Bang Mario ada yang mau disampaikan lagi, Bang Mario? Ada yang mau disanggah? Ya, nggak ada sih yang Luar saya biasa sanggah. Ini pemaparan barusan. cuma ngobrol biasa saja. Kalau yang tadi Bang Zuma ceritakan itu benar, ya saya setuju sih, nggak masalah dengan tindakannya. Berarti tindakan semua yang dilakukan oleh orang yang tadi Bang Zuma bilang, memang ada tujuan misionarisnya gitu. Saya setuju, no problem. Agama Kristen memang agama yang misioner. Kita menginjili orang yang non-Kristen, begitu. No problem. Sama kok dengan Islam, yang mendakwahkan kepada siapapun yang non-Islam, begitu. Hanya dua agama yang misioner, Kristen dan Islam. Kalau itu cara-cara yang dipakai oleh orang-orang yang tadi Bang Zuma bilang, no problem, silakan, begitu. Menurut saya tidak ada masalah sih. Ya, itu tanggapan saya. Iya, jadi kalau dikatakan bahwasanya dua agama syiar ini ya, antara Islam dengan Kristen, memang sama. Dua-duanya adalah agama dakwah, agama syiar. Ya, Ya, cuman yang setuju. cuman yang membedakan kemudian Islam disebarkan dengan jati diri. Islam disebarkan dengan pakaian sendiri, percaya diri Islam itu. Sebagaimana yang diterangkan kemudian oleh Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ diterangkan bahwasanya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Al-Qur'an diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diwahyukan kepada seluruh manusia melalui perantaraan beliau, agar kemudian manusia itu memikirkan. Nah, konsep ini, konsep di mana Rasulullah diutus untuk mengajarkan, menerangkan, menjelaskan, menguraikan, menyampaikan apa yang kemudian menjadi pokok tujuan manusia itu diciptakan. Rasulullah percaya diri menyampaikan itu berdasarkan lisan Quran. Jadi Al-Quran itu disampaikan ke pelosok penjuru bumi. Ketika Al-Quran itu dikatakan bahwasanya orang-orang beriman itu
seperti ini dan seperti itu. Disampaikan pola itu kemudian dengan cara-cara Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sampai ke penjuru bumi dimanapun manusia ada. Dia percaya diri, menyampaikan dirinya dengan pakaiannya, tidak menggunakan kalau di wilayah ini orang Hindu banyak, apa istilah-istilah Hindu, kita gunakan istilah itu. Itu Islam itu nggak begitu. Makanya dimanapun Islam itu pergi, kitab sucinya selalu percaya diri membawa original teksnya. Jadi dia berdakwah berdasarkan cara-cara yang lurus, bukan cara menjebak, bukan cara-cara yang apa istilahnya ya, yang kalau orang Arab bilangnya itu bulus, artinya dengan cara bulus, licik gitu. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Ya, karena itu tergantung perintah. Kalau di Al-Quran, sampaikanlah kebenaran itu dengan hikmah, dengan benar, dengan cara-cara yang baik. Kalau di kitabnya teman kita, ya tentang Yesus, baik disampaikan dengan cara baik atau dengan cara jujur, dengan cara tidak jujur apapun tidak jujur, ya aku tetap bersukaria, aku tetap bersuka, apa itu istilahnya ya? Itu diterangkan dalam kitabnya teman-teman kita. Mau disampaikan dengan cara yang jujur ataupun tidak, saya tetap bersuka cita katanya. Nah, belum lagi ketika diutus cerdik seperti ular. Sementara ular itu kan identik dengan Satan dalam bahasa Ibrani. Ya, ular itu identik dengan Satan, iblis. Tapi ada perintah, berlakulah cerdik seperti ular. Bagaimana ular menipu kemudian Adam dan Hawa? Seperti itulah perintahnya. Berlaku seperti itu. Dan Islam tidak mensifati apa yang kemudian yang dilakoni oleh agama syiar di luar Islam. Nah, inilah yang kemudian membedakan kita. Kalau kami diajarkan kemudian menyampaikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dan kabar gembira kepada manusia. Dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf. Menyampaikan tidak dengan cara membabi buta. Yang penting ada jemaat, yang penting banyak pengikut, apapun dilakukan. Di Islam itu tidak kenal seperti itu. Makanya satu-satunya agama yang jelas sekali kaidahnya, la ikraha fiddin. Itu jelas itu. Tidak ada paksaan di dalam memeluk ajaran agama Islam. Ya, saya kira begitu pembeda yang sangat mendasar antara dua agama syiar ini, antara Islam dan Kristen. Demikian sementara, silakan. Aduh, ada Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli surga calon. Ada pelangi tuh. Di bawah ada pelangi minta dipoligami, ditulis sama netizen ya, bukan aku. Oh, ada yang mau Kristen mau naik toh? Ya udah Dewa turun nanti ya. Silakan dilanjut aja. Bukan, Mungkin mau dipoligami Dewa di bawah ditulis. aja. Hah? Minta dipoligami ditulis. Hah? Silakan naikkan. Dewa biar nyimak lu di bawah ya. Silakan. Assalamualaikum. Oke, saya tanggapi sedikit. Ini makin seru, Ngapain dia tapi turun? makin malam saya nggak bisa tanggapi semuanya. Saya nggak mau tanggapi yang tentang tulisan Paulus dulu. Apapun motivasinya, beritakanlah itu Injil, apapun caranya, motivasi apapun yang tadi Bang Zuma kutip. Ya, saya ngerti tentang ayat itu, tapi saya nggak mau bahas karena makin malam, untuk kelamaan. Dan cerdik ular, tulus merpati, saya juga nggak mau bahas dulu. Saya tahu Bang Zuma menyinggung ke arah situ. Saya mau bahas garis besarnya saja. Tapi by the way, saya setuju kalimat terakhir Bang Zuma. Tidak ada paksaan. Itu saya sangat-sangat super setuju sekali. Mendakwahkan Islam tidak ada paksaan, menginjili pun juga tidak ada paksaan. Saya sangat setuju. Tapi satu hal yang saya mau klarifikasi sedikit. Cerdik seperti saya jadi bahas deh tadi bilang nggak mau bahas. Cerdik seperti ular. Ini analogi. Analogi itu kesamaan antara dua poin. Ya, jadi bukan disamain seluruhnya. Ular kan jelek, ular kan
Iblis, Ya, iblis. konotasinya buruk gitu kan ya. Tapi kita perlu ingat yang namanya analogi itu hanya kesamaan antara poin-poin tertentu antar dua hal. Jadi bukan disamain seluruhnya. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau kita disuruh cerdik seperti ular, ya sudah, ambil cerdiknya saja. Tidak perlu ambil jeleknya begitu. Karena itu cuma analogi. Begitu. Sebentar Bang Jul, ini Bang ODGJ siapa sih? Bang Alayubi, naikin aja. Oh iya, saya nggak tahu namanya. Lanjut Pak Mario, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Lalu, saya beritahu satu hal sedikit. Mungkin tadi saya lupa membahas ini di awal. Kita itu ada yang namanya kontekstualisasi, Pak. Kita ini ada yang namanya kontekstualisasi, garis bawah itu ya, kontekstualisasi. Waktu kita mengabarkan Injil ke tanah, ke negara yang kita nggak tahu, ke negara yang antah berantah, apapun dia, penganut apapun dia, ras apapun, suku apapun, kita perlu lihat dulu konteksnya itu apa, begitu. Apakah kita langsung memberitakan Injil dengan gamblang? Bisa jadi bisa, tetapi bisa juga enggak. Maka Alkitab menyuruh kita menjadi orang Kristen yang cerdik seperti ular. Cerdik di sini kita mesti tahu konteksnya di daerah itu tuh bagaimana. Kadang aku bingung Bang Mario. Ular tuh hewan yang cerdik memang ya. Soalnya kalau kita search hewan-hewan cerdik, ular nggak pernah masuk. Nah, itu saya mau bahas juga. Cuma nanti dulu ya, Saya belum selesai. Jadi begini, konteksnya kalau Indonesia yang mayoritas Muslim dan orang-orang Barat mau menginjili, mengabarkan Injil ke dalam, kita mesti hati-hati. Itu nggak boleh sembarangan, apalagi serampangan begitu. Kalau yang tadi Bang Zuma maksudkan, ada modus-modus tertentu. Nah, itu yang saya tangkap dari Bang Zuma. Ada modus-modus, seperti sesuatu ada yang bulus tadi. Pakai cara-cara yang kayaknya itu bulus begitu. Caranya tuh nggak original, caranya tuh nggak apa adanya begitu. Seperti tanda kutip menyamar masuk ke dalam. Contohnya yaitu tadi kata Allahnya dipakai, kata ada rasul, terus Alkitab begitu, bukan Biblos begitu ya. Nah, bisa jadi itu merupakan cara yang cerdik, tetapi kita nggak pernah memberitakan berita yang salah, tidak. Zaman mereka dulu ya, saya bicara garis besar, tidak bicara kepada pribadi-pribadi yang oknum-oknum yang menyeleweng, enggak. Tapi poin saya adalah kontekstualisasi itu, Pak, begitu. Kenapa ada nama gereja Isa Al-Masih gitu? Kenapa nggak pakai ya gereja Yesus aja langsung? Kenapa pakai nama yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran gitu? Gereja Isa Al-Masih itu kan Islam banget begitu, nggak ada Kristen-Kristennya. Ya, itu salah satu bentuk kontekstualisasi. Mereka tidak pernah membicarakan Isa yang di dalam Quran, gereja itu. Saya bukan orang GIA ya, saya bukan orang gereja Isa Al-Masih, tapi saya kurang lebih tahu. Itu bentuk kontekstualisasi untuk menjangkau orang-orang Islam di sekelilingnya, begitu. Waktu saya bilang menjangkau, bisa jadi untuk penginjilan, tapi bisa jadi untuk sekedar bersosialisasi. Kalau Islam mendengar ada gereja Isa Al-Masih, oh, orang Islam yang awam tentu lebih familiar. Oh, ini orang yang Kristen yang menyembah Isa, begitu. Di telinga mereka itu lebih familiar, lebih adem, lebih akrab terdekat ketimbang Yesus Kristus. Nah, itu poin saya di situ. Itu bentuk kontekstualisasi. Kalau Anda menafsirkannya cara yang curang, cara yang bulus, cara yang nggak original, apa-apaan itu mah nggak sah atau apa, terserah. Ada yang menanggapinya nggak senang, nggak suka, ya wes, no problem begitu. Tapi yang jelas kita tidak pernah memaksakan seperti yang tadi Bang Zuma bilang. Saya bicara sekali lagi secara umum ya. Kalau ada oknum-oknum yang memaksa, tentu saya tidak pernah setuju. Ya itu saja. Ya, mungkin aku tambahin sedikit Bang Mario. Kadang-kadang gini Bang, kalau perintah dari atasan itu nggak jelas, kadang-kadang bawahan ini jadi salah mengartikan. Contoh ya,
saya perintahkan antara Bang Handi sama Pak ODGJ. Saya nggak mau tahu ya harus bisa closing 5 konsumen. Ya, saya nggak mau tahu caranya. Nah, jadi masing-masing mengartikan perintah saya itu berbeda-beda. Datang Bang Handi ya mengartikan udahlah dengan segala cara, termasuk nyogok sana nyogok sini. Yang penting saya bisa closing. Datang Bang Pawong DGJ mengartikan beda gitu kan. Ya sekalian aja dia yang aneh-aneh juga sekalian gitu. Maksain orang, ya kalau nggak beli dipukulin sama dia karena Bang Pawong DGJ misalnya dia kuat badannya. Sehingga dia mukulin kalau orang menolak ya membeli produknya. Nah, ini kan kacau gitu. Itulah saya bilang kadang-kadang kita ini harus butuh satu panduan yang jelas. Ya, batasan-batasan yang diperbolehkan, mana yang boleh, mana enggak. Apalagi kan kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ada oknum-oknum, tadi Bang Mario bilang oknum-oknum gitu kan, yang istilahnya salah mengasumsikan. Karena kalau dibilang cerdik seperti ular, masalahnya ular itu bukan hewan cerdik. Silakan di search ya. Ular tuh nggak pernah jadi hewan yang cerdik dan pintar. Yang ada tuh ular tuh liki. Likinya gimana? Ular itu membelit orang atau targetnya ya. Ular itu kan dia kalau mau nangkap mangsa, mangsanya nggak sadar kalau dia sudah dililit. Ya, dililit nggak terasa gitu kan. Begitu sudah nggak bisa kabur lagi, baru diremas dia punya mangsa gitu kan, baru disantap sama ular gitu. Jadi untuk target-target yang besar biasa dililit dulu sama ular itu. Kalau yang kecil dia langsung makan. Tapi kalau yang besar dia lilit dulu pelan-pelan. Nah, itulah yang mungkin diartikan, oh artinya kita caranya adalah dengan cara-cara ya yang seperti tadi disampaikan Bang Zuma, ya sama Bang Mario juga bilang, oh dia pakai nama gereja Isa Al-Masih dan sebagainya gitu kan. Sekarang saya mau nanya, menurut Bang Mario itu diperbolehkan nggak gitu? Istilahnya menipu demi kemuliaan agamanya. Saya ambil contoh ya. Ini dulu kita pernah, waktu saya masih di Kristen, kita pernah bahas ya, dulu ada satu case, misionaris, dia masuk ke suatu daerah, ya termasuk daerah itu daerah konflik. Jadi supaya dia bisa masuk, dia nyogok. Dan mereka setiap masuk misionaris, nggak pernah bilang dia misionaris. Selalu dibungkus dengan apa? NGO, ya, volunteer. Selalu menggunakan kata volunteer, termasuk yang dilakukan di Afghanistan. Jadi Afghanistan tuh nggak mungkin mau terima misionaris. Kalau ada yang bilang, oh dia misionaris, pasti mati. Pasti mati tuh. Jadi mereka selalu bilang volunteer. Mereka datang bantuin orang, ya. Terus nyumbang barang gitu. Tapi ujung-ujungnya ya, ini misionaris gitu. Tapi dia nipu gitu. Atau ditanya, kalian misionaris atau volunteer? Kok kami volunteer? Kami NGO, bukan misionaris. Nah, menurut Bang Mario, itu dosa nggak gitu dengan melakukan seperti itu? Silakan Bang Mario. Ya, ya, oke, saya ngerti. Sedikit tentang yang ular tadi. Siang tadi saya bilang, saya ulangi sekali lagi, analogi itu hanya poin-poin tertentu kesamaan antara dua hal. Jadi jangan ditarik jauh mengenai dia adalah binatang yang jorok, licik, apa segala macam. No, no, no. Kita cuma mencatat yang satu sifat tertentu begitu. Jadi tidak perlu ditarik. Saya cuma bilang takut disalahartikan. Ya, kayak itu. Oke, saya anggap sudah selesai. Lalu, kalau yang tadi Anda bilang, apakah ada volunteer yang tanda kutip menyamar gitu ya, jadi volunteer, tapi sebenarnya dia di sana menginjili begitu. Dia nggak mau ngaku. Dia bilangnya NGO yang tadi Anda bilang begitu. Oke, satu sisi memang dia tidak jujur sepenuhnya. Dia tidak jujur sepenuhnya. Walaupun kadang ada volunteer yang betul-betul volunteer, dia bantu ya, dia bantu, mungkin dia dokter, tapi dia juga menginjili, begitu. Menurut saya, kalau nggak setuju boleh, itu sah-sah saja. Dia benar kan volunteer, dia kerja, dia jadi dokter, dia bantu orang, tapi ya tentu dia ada penginjilan, begitu. Menurut saya itu nggak ada masalah, begitu. Sepanjang hanya menginjili tanpa ada paksaan, itu kan sebenarnya cuma percakapan kan, diskusi. Memang ada sisi di awal ditanyain, begitu. Di awal ditanyain kamu misionaris atau enggak. Dengan dia berbohong, bukan bilang dia misionaris saja kan udah termasuk berbohong itu. Tapi kalau memang dia beneran volunteer, dia ada profesi dokter, tapi juga sekaligus penginjilan, menurut saya why not? Begitu. Kalau dia betul-betul hanya volunteer, tapi dia tentu dia
kalau dia bukan volunteer tapi mau menginjili saja, menurut saya itu bentuk cara yang cerdik yang tadi saya bilang itu. Kalau Anda mau menafsirkannya, wah itu menipu, itu berbohong, itu berdosa. Ya, saya melihat ada di sisi yang situ, betul. Ya, mungkin saja dia berdosa karena berbohong, begitu. Walaupun cara yang dia pakai memang rasanya itu enggak cocok, rasanya itu tidak pas. Saya harap, saya nggak bisa menjawab lebih dari itu. Mungkin dia bersalah di dalam berbohong, tapi tetap dia tidak pernah bersalah di dalam mengabarkan Injil. Tapi ingat ya, pada esensinya, mengabarkan Injil bukan memaksa. Menginjil itu bukan memaksa. Jadi seharusnya sebenarnya nggak kenapa-napa. Walaupun saya tahu yang orang kasus yang tadi Bang Julius tadi bilang, nanti dia bisa mati kalau ngaku misionaris, begitu. Ya wes, gitu. Dia terpaksa harus berbohong. Perbuatan berbohongnya salah, tapi perbuatan penginjilannya menurut saya tetap benar. Gitu. Ya, itu saja. Silakan yang lain, Bang Bima. Tunggu, ada Pawang ODGJ. Assalamualaikum, Pawang ODGJ. Ada yang mau disampaikan? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa Bang Jul nih? Kok nanya Bisa, aman. yang lain? Bisa kok. Ya, lanjutlah saya nyimak. Di sini ada Bang Zuma nih. Saya nggak enak. Step aja ya kalau nggak mau ngomong. Silakan Bang Zuma. Baik, jadi gini, kita harus mengaku ya, kalau di Islam itu tidak ada kemudian perintah yang sangat-sangat ambigu. Bukan hanya sekedar ambigu gitu ya, tapi memberikan sebuah cara. Kalau dalam konsep Islam itu cara menghalalkan sesuatu demi untuk mencapai misi gitu. Di Islam itu tidak ada yang dikenal seperti itu. Makanya dikatakan bahwa Islam itu harus disampaikan dengan hikmah. Ya, hikmah itu adalah kebenaran ya. Jadi tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang kemudian menjadi hal untuk berpura-pura gitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat nih, mohon maaf, di dalam Filipi 1 misalnya nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa ketika kita mengatakan Islam dan Kristen itu adalah dua agama syiar, indahnya Islam itu disampaikan dengan cara-cara yang benar. Sementara kalau dilihat dari pengajaran Paulus Filipi 1 nomor 18, di situ ada kata propasis. Propasis itu adalah kepura-puraan, alasan yang dicari-cari, atau semangat yang dibuat-buat kemudian, atau berpalsu ria. Dan itu sudah sangat jelas itu dikatakan dalam kitab saudara, bahwa propasis itu adalah suatu konsep yang sudah diajarkan, baik dengan maksud palsu atau berpura-pura ataupun dengan cara jujur. Tentang apa? Tentang pemberitaan ketuhanan Yesus. Kalau di Islam tidak. Islam harus mengatakan hak dan harus mengatakan yang batil. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Tidak ada kepura-puraan. Jadi sangat rancu kemudian ketika ada di dalam Al-Quran dikatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga tentang Nabi Muhammad diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Subhanallah, di Islam tidak dikenal konsep seperti ini. Nah, kalau dikatakan maksud palsu, artinya ada legitimasi dari agama tersebut untuk melakukan sesuatu manipulasi tentang apapun itu kemudian, yang penting tujuannya tercapai. Nah, inilah yang tidak disadari sebenarnya, bahwasanya ketika anak keturunan kita mengikuti jejak kita untuk menganut sebuah agama, keturunan umat Islam itu harus mengikuti agama itu dengan akal sehat dan harus disampaikan dengan cara yang sehat. Tapi kalau sebaliknya, anak keturunan
teman-teman itu ya harus dengan cara palsu. Contoh misalnya, Yesus itu Tuhan. Apakah itu dengan cara yang benar? Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan. Apakah itu dengan cara yang benar? Kalau standar kebenaran ya harus merujuk kepada pengajaran Yesus, bukan pengajaran di luar daripada Yesus. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang ada ijazah, ada sertifikat, ada legitimasi dari agama itu sendiri untuk melakukan pemalsuan demi untuk mengajarkan sesuatu yang terkait dengan pemberitaan tentang Kristus. Itu dalil. Jadi kalau disama-samakan dengan Islam, Islam itu agama syiar, betul. Agama dakwah, agama yang harus disampaikan kepada orang lain. Sedangkan ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel memang harus dikhususkan untuk Bani Israel. Lalu bagaimana caranya untuk menjajakan itu? Ditampilkanlah sebuah data yang kemudian muncul belakangan. Aku diutus, pergilah, injililah segala makhluk. Tapi apakah itu dengan cara baik atau dengan maksud palsu yang tadi? Nah, contoh nih. Yang saya katakan tidak palsu itu adalah cara-cara yang kemudian secara alkitabiah. Nah, saya pinjam istilah Islam nih, supaya lebih mudah dipahami. Cara-cara yang benar yang dilakukan oleh Kristen itu adalah cara-cara yang alkitabiah, di dalam menjabarkan ajaran agamanya kepada orang lain. Di mana itu bisa kita lihat? Di dalam Ulangan 20, nomor 10 sampai nomor 18. Saya bacakan. Ini enggak sedikit ya. Di situ dikatakan bahwasanya apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Bagus memang. Diajak berdamai. Tapi muatan perdamaian itu adalah apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di kota itu melakukan pekerjaan rohani bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ini yang dipraktekkan para penjajah. Ternyata apa yang dilakoni selama dia menjajah di negara di Nusantara ini itu adalah hal yang sangat-sangat Bible, sangat-sangat alkitabiah, sangat-sangat apa istilahnya, sangat terkait dengan biblos. Perintah itu ada, maka lakukan pekerjaan rodi. Jadi yang menjadi kemudian orang yang nurut kepada kamu, suruh mereka itu bekerja rodi, jadikan dia menjadi budakmu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya, dan setelah Tuhan Elohimu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka apa yang terjadi? Haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, boleh kau pergunakan. Demikianlah yang harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa ini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni apa yang ada di golongan orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Nah, inilah yang kemudian yang dipraktekkan. Itu jadi sangat alkitabiah, sangat biblos apa yang dipraktekkan oleh penjajah-penjajah ini. Jadi kalau ada yang mengatakan itu menjajah bukan atas dasar agama, tunggu dulu. Itu ada perintah di dalam kitab yang mereka gunakan. Kalau di dalam bahasa kalau dalam bahasa Belanda itu jelas dikatakan wanneer je en stad nader om oorlog de gentoveren mot je haar prede ambieden. Jadi ketika kemudian ada petunjuk melakukan perlawanan, itu sangat jelas dikatakan bahwasanya harus kau menawarkan perdamaian kepadanya. Jadi perdamaian dulu. Setelah ada perdamaian, maka jadikan mereka itu budak, bekerja rodi untukmu. Ini prinsip yang kemudian dilakoni. Nah, sekarang, kondisi yang sekarang, hal itu tidak berhasil. Kenapa? Banyak pejuang-pejuang yang kemudian lahir untuk mengusir mereka. Maka misi kedua apa? Dengan cara damai.
Inilah yang dipraktekkan dengan cara-cara palsu, dengan cara-cara cerdik seperti ular, mengambil istilah-istilah Islam dari Islam itu sendiri untuk menyerang Islam agar kemudian misi itu tercapai. Ini tidak bisa kita nutup mata dengan keadaan itu. Jadi cara-cara damai itu yang dilakoni sekarang dengan cara-cara halus, jinak seperti merpati. Dari lorong ke lorong, mencacangkan Bible, ayat-ayat Bible, bahkan ada yang menggunakan bahasa Arab. Cina seperti merpati, seakan-akan mereka itu adalah Islam, seakan-akan mereka itu adalah agama samawi. Nah ini yang memang berat, tapi itu kenyataan yang harus diungkap. Demikian sementara, silakan. Silakan Pak Mario, ditanggapi Pak Mario. Ya, sorry, dari tadi saya keluar sebentar kok malah ke out ya. Tadi saya keluar sebentar ini suara saya kok kedengeran 2 kali ya? Suara Feedback Bang ya, Zuma Pak. kedengeran 2 kali. Bapak feedback sinyalnya berarti itu Pak. Keluar dulu lalu masuk lagi Pak. Saya close TikTok dulu maksudnya. Enggak, maksudnya keluar dari TikTok dulu terus masuk lagi. Oh, oke. Coba saya keluar dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Ya. Saya naikin dulu Bang Yoselep. Silakan Bang Yoselep, kirim permintaan Bang Yoselep. Kirim permintaan, saya naikin Bang Yoselep. Kemarin kan sempat keputus tuh dialognya sama Gurunda Juma. Silakan kirim permintaan Bang Yoselep. Atau Kristen yang lain silakan naik dulu sebelum Pak Mario masuk. Pak Yoselep. Ya, Pak Mario Cassandra nih. Topik ini memang bagus loh dibahas kayak beginian, edukasi banget. Ya, setuju saya ini. Oke, testing. Ya. Mungkin yang lain ngomong dulu. Tadi Bang Zuma suaranya double, jadi saya bingung. Sorry. Ini pemburu bayang dari kekristenan bukan? Silakan ketik aja namanya dari kekristenan bukan. Kalau kekristenan nanti saya naikin biar adil. Gurunda mungkin diulangi lagi, tadi sinyalnya keputus, nggak kedengeran katanya. Ya, sorry Bang. Iya, jadi gini, intinya gini Bang. Apa yang terjadi di Nusantara ini itu adalah sebuah sejarah yang tidak mungkin bisa dihapus. Sejarah kekelaman anak bangsa gitu ya. Di mana Nusantara kita ini itu pernah dijajah. Dan penjajahan itu bukan murni atas politik atau geografis, melainkan berlandaskan terhadap amanat daripada Biblos itu sendiri. Seperti yang ada di Ulangan 20 yang saya ceritakan tadi. Bagaimana kemudian penjajah ketika diperintahkan apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepada mereka. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, maka apa yang terjadi? Haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Nah, ini yang kemudian dipraktekkan. Lalu apabila isi kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan kepada engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan menyerahkan kepadamu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Bahkan dikatakan di data selanjutnya itu, dikatakan bahwa tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi milik pusakamu, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Itu ada. Memang dikatakan di situ tumpas sama sekali, jangan kau biarkan hidup. Yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Memang ditentukan nama-nama itu untuk dihapuskan. Tetapi yang menjadi dasar pijakan mereka, demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang jauh letaknya dari tempatmu, yakni yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Jadi itu yang sedang dipraktekkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Belanda menjajah bukan atas dasar agama, tunggu dulu. Apakah mereka itu menjajah berdasarkan perintah Bible?
Ada datanya di dalam kitab mereka. Makanya ketika dia datang, dia meninggalkan tempat ibadah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kita lihat sekarang, cara-cara halus. Kita melihat bagaimana muncul beberapa debaters dari Kristen yang pakai jilbab, pakai hijab. Apa tujuannya itu semua? Tentu ada misi-misinya. Tidak ada umat Islam itu jadi apologet menggunakan kalung salib. Gak ada. Karena Islam itu harus tampil. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tidak boleh berpura-pura. Seperti yang diterangkan di dalam kitabnya teman kita Kristen. Tidak mengapa bagaimanapun Yesus itu diberitakan, mau dengan maksud palsu maupun dengan maksud yang sebenarnya atau jujur, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Jadi ada landasan, ada pijakan, ada sertifikasi, ada kemudian legitimasi dari agama itu sendiri untuk melakukan penyampaian dakwah misi mereka dengan maksud palsu boleh, dengan maksud berpura-pura boleh. Itu ada di dalam kitabnya. Jadi ini yang disebut konsep takia. Berpura-pura, berpalsuria, atau dengan cara yang jujur itu boleh. Nah, inilah yang kemudian Islam tidak sifati. Islam datang dengan damai. Yang mau berislam silakan berislam, yang tidak mau ya silakan tidak mau. Tidak ada paksaan dalam agama Islam itu. Demikian tuh sementara, silakan. Oke, makasih. Oke, mungkin gue tambahin ya buat iya. Bang Mario biar tahu gitu kan. Cuma kita nggak masalah kalau ada teman-teman Kristen suka pakai atribut Muslim, musik mungkin ngefans ya, mungkin mereka senang gitu dengan atribut Muslim. Cuman ya jangan saat live aja lah. Kalau memang murni ya itu seharusnya kan dia lakukan sepanjang ya sehari-harinya juga gitu kan. Mereka jalan-jalan, mereka ke gereja juga kalau bisa ya pakai atribut Muslim itu sesuai waktu dia live. Jangan cuma pas live aja gitu. Ini kan artinya ada something wrong nih kalau cuma dipakai saat live doang, sedangkan sehari-hari nggak dipakai. Oke, itu saja tambahan, silakan. Oke, Pak Mario. Ya, sorry. Makasih tambahannya juga Bang Julius. Jadi tadi saya udah dengar, saya tanggapi satu-satu dulu ya. Ini agak banyak, saya kadang bisa suka lupa. Tadi yang Bang Julius bilang, ada yang suka live pakai atribut Muslim, intinya begitu kan. Bang Suma juga tambahkan, ini ada tujuan-tujuan tertentu begitu. Betul, kita nggak tahu itu ada tujuan apa. Saya juga nggak kenal itu siapa, tujuannya apa, motivasinya apa. Kalau saya sih nggak bakal begitu sih. Kalau saya mau penginjilan sih, saya nggak akan begitu. Ada kalau maksud tadi Bang Julius, ada siapa tahu ada yang mau penginjilan tapi pakai atribut Muslim. Jujur saya pribadi saya tidak begitu. Saya nggak begitu. Saya nggak tahu kenapa mereka mau begitu juga. Mungkin ada hubungannya sama kontekstualisasi. Cuma kalau saya tidak akan demikian. Oke, lalu isu utama Bang Zuma. Nah, ini yang menarik ini. Ini makin malam makin menarik, tapi saya makin ngantuk. Nah, jadi begini. Kalau menurut Anda ada legitimasi dari Alkitab, yaitu di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 16 atau 18 tadi saya lupa. Lalu tentang contoh kasus di dalam Keluaran yang tentang memusnahkan bangsa Het, Amori, dan Kanaan, saya masih kasih tahu bahwa Anda tidak di dalam konteks yang tepat ketika menafsirkan itu di dalam bangsa Belanda ataupun Portugis yang menjajah Indonesia. Maaf sekali, tetapi tafsiran Anda nggak tepat, tidak sesuai konteksnya. Saya mau jelasin, cuma ini waktunya nggak akan lama, saya udah harus istirahat, besok saya udah harus kerja. Tapi saya mesti kasih tahu, itu Anda menafsirkan ayat itu tidak tepat. Itu bukan di dalam konteks yang tadi Anda bilang begitu. Mengapa Allah memerintahkan orang memusnahkan bangsa Amori, Het, dan yang lainnya? Itu punya alasan tersendiri yang bukan menjadi legitimasi orang-orang Belanda ini, begitu. Orang Belanda, Portugis, siapapun itulah, begitu. No, itu bukan sama sekali. Sama sekali itu bukan yang menjadi tujuan mereka. Indonesia dijajah oleh VOC, itu tujuan utamanya bukan penginjilan, Pak. No. Bahasa itu betul-betul itu bukan untuk penginjilan mereka, untuk mau mengkristenkan semuanya. Saya mau kasih tahu, tujuan utama mereka, nomor satu goal mereka adalah
rempah-rempah Indonesia, menguasai sumber daya alam. Jadi Indonesia pernah dikuasai oleh perusahaan, yaitu VOC itu perusahaan begitu. Negara kalah sama perusahaan. Karena pada waktu itu negaranya punya, perusahaan itu punya tentara, punya militer, dan militernya bisa menggulingkan negara gitu, bisa menguasai negara begitu. Dan teknologi mereka memang lebih maju, makanya Indonesia bisa terjajah. Tapi poin utama saya yaitu tadi, mereka sejak awal dunia barat tertarik di Indonesia. Tujuan nomor satu loh ya, nomor satu ini di garis bawahi, rempah-rempah dan sumber daya alam, bukan penginjilan begitu. No, itu big no, sama sekali tidak. Oke, itu isu nomor yang ke-1. Isu nomor yang kedua, untuk yang Filipi pasal yang ke-1, saya berhutang kepada Bang Zuma, nanti saya kalau ada waktu saya jelasin. Begitu. Nanti saya akan jelasin sekalian sama yang Keluaran. Tetapi poin utama saya ulang sekali lagi, itu bukan sesuai dengan konteks yang Anda tafsirkan, sama sekali salah. Begitu. Sejak awal kekristenan tidak pernah menjadi bangsa yang menjajah. Tadi ada yang chat gospel glory. Itu bukan istilah dari bangsa Belanda atau Portugis itu. Gospel glory 3G. Anda pernah pertanyakan nggak kenapa istilahnya dalam bahasa Inggris? Padahal mereka itu orang Portugis dan juga orang Belanda. Portugis tidak pernah pakai bahasa Inggris, bahasa ibu mereka, bahasa utama mereka. Tapi mengapa kok ada istilah gospel glory? Harusnya istilahnya dari bahasa Belanda, harusnya istilah dari bahasa Portugis gitu dong. Nggak mungkin. Itu istilah dari mana itu? Itu nggak mungkin 3 itu menjadi gospel glory itu bukan semboyan mereka itu diragukan sejarah autentifikasi diragukan originalnya dari negara itu. Ini kalimat terakhir saya, jadi saya mohon maaf, sebenarnya saya mau diskusi lagi. Ini kalau masih jam 8 saya masih mau ngobrol lagi sama teman-teman Islam semua. Saya suka berdiskusi. Nanti saya berhutang Bang Zuma, Filipi 1:18 dan juga Keluaran yang tadi. Terima kasih. Sebentar Pak, jangan dulu keluar. Biar Ya. tadi kan Bapak mengatakan Gurunda Juma salah gitu kan, salah pentafsiran. Biar Gurunda menjawab dulu. Oh iya, boleh, silakan. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi mungkin bisa jadi saya salah tafsir. Bisa jadi saya salah memaknai. Bisa. Tetapi fakta tidak bisa kita pungkiri. Yang terjadi adalah memerangi, memperbudak, mempekerjakan secara rodi. Lalu apalagi? Menyebarkan agama. Mungkin saya salah tafsir. Mungkin itu terjadi salah tafsir. Tetapi yang terjadi di hadapan kita, di mata kita itu nyata gitu. Ada yang diperbudak. Ada yang tadinya beragama Hindu, begitu dia jadi Buddha, dia ngikut agama majikan. Ada. Mereka lah yang ditugasi untuk menjadi cleaning service di tempat ibadah penjajah. Ada yang kemudian menjadi pemuas nafsu mereka, para penjajah ini. Kenapa? Mereka tidak bawa istri datang ke sini. Prajuritnya itu sampai puluhan ribu manusia. Tanpa istri mereka bawa, maka budak-budak mereka yang kemudian tempat pelampiasan syahwat. Dan pasti punya keturunan. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Apakah saya salah tafsir atau memang faktanya demikian adanya? Itu gak bisa dipungkiri itu. Maka jangan heran. Sekali lagi saya katakan, jangan heran jangan. Atau jangan Herman. Teman-teman kita itu namanya banyak yang nama-nama Mikael, Everdomes. Ya mohon maaf, nama-nama orang-orang seberang. Kenapa? Ya karena memang mereka keturunan dari sana. Ini nggak bisa, ini memang harus kita bongkar. Memang begitu keadaannya. Jadi siapa yang kemudian
tidak menyampaikan ajarannya dengan cara-cara hikmah, dengan cara kasih. Kita bisa lihat dari sana gitu. Makanya kalau membahas ini memang berat. Cara untuk tidak malu ya kabur. Daripada malu lebih jauh, mending kabur itu. Itu lebih bagus. Karena aib ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Gak bisa. Ketika kemudian datang sebuah agama yang dibawa oleh penjajah, maka penerusnya lihat. Apakah kemudian penerus dari agama penjajah itu adalah para pejuang yang membela kemerdekaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama seperti orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Apakah kemudian orang-orang Yahudi yang hidup untuk melawan ya, terhadap penjajahan Imperium Romawi ini memilih menjadi agama Romawi? Tidak. Kecuali mereka yang menjadi kaki tangan para penjajah. Pasti mereka mengikuti agama daripada majikannya. Itu yang perlu dipahami. Bagaimana dengan Islam? Nah, seperti yang saya katakan tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan kalau kita mendengarkan, melihat sejarah ya, bagaimana kemudian kisah seorang pahlawan Islam ya, yang kita kenal dengan nama siapa tuh yang santer sekali. Kita melihat bagaimana ketika dia menjadikan Spanyol itu sebagai negara Islam. Ya, itu sangat luar biasa itu sejarahnya tuh. Bagaimana kemudian dia hijrah kepada negara yang kemudian kita kenal dengan hari ini dengan sebutan Spanyol. Itu kan luar biasa itu. Bagaimana dia kemudian mengislamkan orang yang ada di sana. Lalu bagaimana kemudian mereka diusir kembali oleh penjajah-penjajah yang datang dari seberang. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami bahwasanya Islam itu memang benar-benar disampaikan dengan cara hikmah, disampaikan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara pemaksaan. Itu sudah sangat jelas itu. Jangan terlalu jauh kita mengambil contoh. Di negara kita ini aja. Jangan kita nyebrang sampai membahas terlalu jauh tentang sahabat kita ya, atau pejuang Islam yang santer disebut dengan sebutan siapa? Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Ya. Gak perlu. Di Indonesia ini aja dulu. Bagaimana Islam itu datang? Lalu bagaimana dengan agama yang disebarkan dengan penjajahan? Ya, meskipun banyak hal yang tidak bisa kita pungkiri, yang berjuang juga ada dari selain daripada Islam. Tidak semuanya yang berjuang itu adalah agama Islam. Tapi semua yang menjajah itu non-Islam. 100% penjajah itu non-Islam. Tapi tidak semua yang berjuang kemerdekaan itu Islam. Betul. Tapi semua yang menjajah pasti non-Islam. Nah, itu terakhir dari saya yang perlu kita gaungkan sampai ke pelosok penjuru bumi, khususnya di bumi pertiwi Indonesia, bahwasanya tidak semua umat Islam yang berjuang kemerdekaan, tapi semua penjajah itu adalah bukan Islam. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Ini ada dari Bible Berjalan, tolong ditanya dari sekte mana. Kalau dia mau berdialog dengan saya, silakan. Oke, mungkin aku Ya, tambahin sebelum dulu saya ya. naikin Kristen yang Ya, silakan. tadi yang disebut Baru yang saya naikin Kristen yang mengkristenkan, lain. ya, yang mengkristenkan daerah Spanyol ya saat itu, yang dikenal Spanyol sekarang itu Tarik Ibnu Ziyad ya. Terus kalau tadi Bang Zuma sampaikan ya bahwa ya kita tahu sendiri sejarah kita, bahkan itu ada upaya sekelompok orang, ya sekelompok lah saya bilang karena bukan dari agamanya ya, tapi sekelompok orang yang ingin mengubah ya, persepsi masyarakat Indonesia terhadap sejarah negara kita. Jadi ada beberapa orang mencoba menggiring opini seakan-akan bahwa Belanda itu tidak pernah menjajah Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Batak tidak pernah dijajah oleh Belanda. Saya sampai bingung gitu kan. Ini orang lagi sakit atau lagi apa gitu. Mencoba membuat seakan-akan orang Belanda lah yang membangun Indonesia. Berkat Belanda lah kita bisa punya rel kereta api, kita bisa punya jalan, ya, kita punya jembatan gitu. Ini kan ngalur ngidulnya udah kelewatan ya. Malah penjajah itu seakan-akan
sebagai sesuatu yang dibanggakan. Sehingga saya bertanda tanya gitu. Ini nenek moyangnya apakah memang ya suruhan Belanda? Apakah nenek moyangnya juga mungkin ada darah-darah dari penjajah gitu kan, sehingga begitu membela penjajah, bahkan mencoba menggiring gitu kan opini seakan-akan bahwa kita nggak pernah dijajah. Ini kelewatan ya, mengatakan bahwa yang menjajah Indonesia adalah bupati-bupatinya sendiri atau adipati dulu namanya, adipati-adipatinya, raja-rajanya gitu kan. Sedangkan Belanda hanyalah orang yang mencari perdagangan di Indonesia. Ini kelewatan. Oke, silakan dari Bible berjalan. Dan ini Pak Wangu Ya. DKJ ngapain sih di atas? Nggak ngomong dia dari tadi. Bang Jetro Raja silakan kirim Saya undangan mau ngomong Bang apa, Jetro. Jul? Ada Bang Nggak tahu. Zuma di sini kok lagi diskusi. Ya, kau Kalau nyanyi saya ngomong aja. kan ngerecoki, Jul. Gini, Bang Al Ayubi nanti gantian dulu sama Bang Jetro ya. Ini Bang Jetro dari kekristenan. Ini ketawa aja lah kalau nggak. Oke, Dia kan oke. bagian ketawa. Kalau ada yang Sahabat Ada yang kita Kristen. ternyata. kalau Iya. ada Saya Kristen tadi yang nggak mau tahu naik, namanya. turunin lah. Namanya Sebentar, tadi sebentar saya nggak dulu. tahu, sorry. Iya, Sebentar lanjut. dulu. Ini adminnya nih siapa nih? Saya baru 3 hari bikin TikTok soalnya. Ini Itu sering ketawanya kayak ini ya. Sering Ketawanya WA sama kayak saya. orang yang ini akunnya sering kena banned dari YouTube nih ketawanya. Ya Musuh bebuyutan, Allah. musuh bebuyutan ini, musuh bebuyutan Baudin. Bang Zuma. Orang yang paling dicari sama Bang Udin ini. Kirain Pak Desu gitu. Kirain Paling tadi Pak sering Desu. namanya disebut. Dia Kirain- kenal saya enggak nih? Kenal saya enggak nih orang ini? Halo. Kenal lah. Ya kenal lah. Siapa? Ya yang sering bertengkar sama Lu Daud bisa Ali tengkar. dulu 2017. Bertengkar. Daud Ali. Bertengkar. Daud Ali Musa. Oke, saya Bukan, naik ke Bang Daud Ali Ayubi. yang ngaku murtadin itu, Bang. Oh, Daud Umar. Daud Umar. Ali Umar. Biar nggak Ali Umar. Ya lanjut biar nggak turunin, Bang, kemalaman kalau ya. ada yang Saya naikin Kristen. dulu. Oh ya. Kirain Iya. tadi Pak Desu gitu oten. Oke. Jadi gua bangun. Ini ada Bang Jetro Raja. Ini si John kalau misalkan mau naik bawa otak John, lu aduh masa Belanda umat Iya, Islam. otaknya jangan ditinggal dong. mayoritas Islam. Emang bisa Iya, otak? ini si Emang John nih bisa ada- otak dipisah sama badan? Bisa di tong Bisa. sampah disimpan dulu. Otaknya kecantol duri itu makanya ketinggalan di. Oh, astagfirullah. Ini Bang Jetro gimana sih? Bang Handi kayak nggak tahu aja. Padahal saya ahlinya. Ini kekeh si John ini kekeh bahwa Belanda itu mayoritas Islam. Buset. Waktu itu kan ada juga ya. Ada juga yang pakai nickname Westerlin ya. Westerling. Dia bangga gara-gara kakeknya atau bapaknya dulu ajudannya Westerling ya. Ini kan lebih buset. ngaco lagi gitu. Ini kenapa sih Ada itu banyak dulu orang? Iya, kenapa tambah Ada banyak orang juga pakai yang waras ya? di channelnya di channelnya Paul Zhang ya. Dia mengatakan nenek-nenek moyang kami itu merasa bahagia dibandingkan zaman sekarang katanya kan. Kami nggak pernah merasa terjajah. Ada seorang ibu-ibu ngomong seperti itu. Ya, karena bapaknya pekerja. Gitu. Karena Sebentar, Bang neneknya Jetro. bukan karena neneknya kiper itu. Sebentar Bang Jetro, ini Bang John Peter, si Peter ini sekolahnya kayaknya sampai gerbang, nggak sampai kelas, sampai gerbang balik lagi. Arab menjajah kita dengan dalil agama. Ini si John ini kenapa ini orang? Enggak, karena dia kesering ketemu Yesus dia dalam mimpi gitu jadinya. Ini ada Bang Jetro, silakan Bang Jetro. Nah, apa yang mau disilahkan? Topiknya pun ngawur saya lihat dari A sampai Z. Ya udah kau buka topik. Buka topik, punya topik nggak? Maksudnya begini loh, biar jelas pembahasan satu topik, jangan lompat-lompat.